multilateral yang melibatkan banyak negara. Dengan kata lain, komunikasi internasional dalam perspektif jadi baik secara formal ataupun non formal, baik melalui konferensi pers dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Informasi jurnalistik propaganda ya, dari kelompok Cindy ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang jurnalistik terakhir ya. Dia tapi kan kalau jurnalistik itu lebih ke menggunakan media massa sifatnya. Nah, kalau propaganda itu tidak gitu. Dia lebih sasaran targetnya tuh memang untuk mempengaruhi seseorang gitu ya. Mengubah perilaku seseorang itu makanya dengan targetnya persuasif ya. Gaya komunikasinya tuh lebih ke membujuk persuasif. Jadi mempengaruhi tindakan, perasaan dan pandangan. Nah, kalau kita lihat dari slide ini, nah kalian bisa, nah ini sebenarnya bagian dari rangkuman yang sudah ada di modul sih sebenarnya kalau kalian melihat ini. Nah yang pasti ini yang, nah ini tadi yang diplomasi. Nah ada dua, persuasif dan koersif. Persuasif itu memang lebih ke tadi ya, bahasa komunikasi. Kelompok siapa dulu? Kelompok Tommy sama ini Jimmy. Oke, silahkan. Ada diskusi dulu mereka. Sudah selesai belum? kerjakan, yaitu perspektif diplomatik dan praktiknya dalam komunikasi internasional. Dalam perspektif diplomatik, komunikasi biasanya dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil yang Indonesia masuk ya? Dari ekonomi ya. Oke, silakan. Ya. Silakan, ada yang bertanya. Di kelima, kategori kekuatan negara dan pengaruhnya. Di sini kan ada menurut pendapat PA Raynor 1986 sama pendapat negara tersebut bertujuan untuk memudahkan penilaian kekuatan dan kemampuan suatu negara dalam pergaulan. Jadi melihat dari kedua pendapat ini yang paling dominan berpengaruh terhadap kategori kekuatan negara yang mana, bisa dijelaskan? negara apa dulu? Negara maju gitu, yang bisa dikatakan negara superpower. Itu sih. Mungkin kalau di di bidang militer, contoh kemarin yang perang Rusia sama Ukraina itu kan terjadi karena kesenjangan ekonomi. Rusia bergantung kepada Ukraina bergantung kepada Rusia. Nah, jadi bisa diklasifikasikan bahwa Rusia itu adalah superpower dan Ukraina itu bisa diklasifikasikan sebagai small power mungkin. Karena memang mereka itu sangat bergantung pada Rusia. Ini adalah komunikasi internasional. Pengertian perspektif propaganda. Propaganda merupakan instrumen paling ampuh untuk memberikan pengaruh, memperkuat dan perluas dukungan rakyat dan negara sahabat. Menurut kelompok kalian, propaganda yang dilakukan Israel menyerang Palestina itu berdasarkan sifat apa? Propaganda sifat apa? Itu kan ada yang Izin jawab ini. Jelaskan. Ya, propaganda adalah propaganda yang diketahui sumbernya dan dilakukan secara terang-terangan. China dan Israel sedang berperang. Kita sebagai seorang Indonesia, kita mengetahui sumbernya itu orang itu. Demikian, terima kasih. Kan katanya jika propaganda putih itu kan penyampaiannya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi salah satu itu sudah menyatakan perang dengan terang-terangan yang mengakibatkan perpecahan atau propaganda yang menyampaikan melalui media yang medianya itu internasional. Jadi
Palestina dan Israel. Berarti sifatnya yang white ya, yang terang-terangan, sumbernya jelas atau terang. Gimana? Ada? Nah, sip. Presentasi kelompok terakhir. Akan bentuk diplomasi dalam perspektif jurnalistik. Nah, jadi pengaruh atau dampaknya adalah munculnya sentimen anti Yahudi di beberapa negara Islam, munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina, dan terjadinya krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Karena beradaannya pada saat tertentu menjadi seperti bisa bermata dia atau Bermata dua. bermata dua atau dapat bermakna ganda. Contohnya menunjukkan bagaimana media massa berperan sebagai juru damai perang. Di sisi lain media massa juga dapat menumbuhkan benih-benih perperangan baru atau ketegangan baru. Laporan jurnalistik dan analisis tentang penanganan serta perkembangan terorisme justru berkecenderungan menumbuhkan kembangkan terorisme itu sendiri.